Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Setiawan Febriano dari Offering G2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam pada bab 10 mata kuliah pendidikan agama Islam. Tujuan dari diberikannya materi tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam agar mahasiswa mampu memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam dan mampu menerapkannya pada penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat menggunakan akal pikirannya serta dapat bertanggung jawab yang berlandaskan dengan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter dari bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki prinsip ideologi eksklusif, berkebudayaan tinggi, memiliki tata krama, sopan santun, toleransi, gotong royong, semangat juang, dan nasionalisme yang tinggi. Pada bab 10 ini memuat beberapa konsep seperti politik dalam perspektif Islam, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, dan cinta tanah air menurut Islam. Pada konsep politik dalam perspektif Islam, politik Islam juga dikenal dengan istilah siyasah syariah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, siyasah syariah merupakan pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip umum seperti syariat yang tidak ada dalam ketetapan nas, yang maksudnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis, yang hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Pada konsep variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, artinya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan negara untuk melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama sebagai pedoman. Terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara yang keduanya merupakan entitas yang menyatu. Pada tipologi ini disebut juga Islam politik karena menganggap politik sebagian integral dari Islam. Adapun tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Menurut tipologi sekuler, negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Sedangkan agama adalah urusan pribadi dengan Tuhannya. Agama tidak perlu diatur negara dan begitu pula sebaliknya, negara tidak perlu diatur oleh agama. Sedangkan tipologi moderat berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Sedangkan NKRI merupakan negara yang kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan di dalamnya. Di konsep institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem khilafah disebut dengan khalifah. Di dalam Islam tidak ada aturan dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Sedangkan prosedurnya berubah-ubah seiring dengan tuntutan zaman. Cinta tanah air menurut Islam. Kecintaan tanah air akan menimbulkan sikap patriotisme yang berarti gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dengan kebenaran, serta memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan. Semangat cinta tanah air dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Pada bab 10 ini yang membahas tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat muslim agar hidupnya lebih berkah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tapi politik yang dimaksudkan bukan politik yang seperti saat ini yang bisa memecah belah warga negara. Namun politik yang dimaksud adalah politik dalam bingkai kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya, Galang Setiawan Febriano, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.